Wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, biar enak pembelajarannya, silakan dicek di bawah meja kursinya, kanan kirinya, siapa tahu ada tisu, bekas tisu ya. Yang kedua kertas ataupun sedotan atau apalah itu. Silakan dibuang ke tempat sampah. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengabsen di sini. Konita, alhamdulillah berangkat. Berina berangkat. Bediva lagi sakit bu. Sakit apa nak? Oke, semoga cepat sembuh ya Bedivanya. Selanjutnya Mas Azmi berangkat. Next saya akan menjelaskan tentang harta warisan. Pasti semuanya tidak asing dengan kata harta warisan itu kan? Harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia dan beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan ini dijelaskan di dalam Quran An-Nisa ayat 11. Selanjutnya yaitu rukun waris. Ada 3. Yang pertama yaitu harta waris. Yang kedua yaitu pewarisnya. Yang ketiga yaitu ahli warisnya. Yang harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Yang kedua yaitu pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli warisannya itu ahli waris ke yang masih hidup. Selanjutnya yaitu ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewarisi karena adanya hubungan nasab, hubungan pernikahan dan pewaris dan yang tentunya agama Islam. Next. Hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan. Yang pertama yaitu biaya perawatan jenazah. Apabila jenazah itu dirawat di rumah sakit, kan itu sebelum meninggal kan pasti ada biayanya ya. Itu selesaikan dulu biayanya. Setelah itu dimandikan, setelah itu dikuburkan. Selanjutnya yaitu melunasi hutang dan kewajiban almarhum atau almarhumah. Prioritaskan untuk melunasi hutang piutangnya. Yang kedua yaitu apabila sudah melunasi, minta bukti pembayaran pelunasan itu. Buat jaga-jaga nih, misalnya suatu saat yang menghutang itu bilang, kamu kan belum lunas. Nah terus kamu jawab, ini Mbak ada buktinya kalau saya sudah melunasnya. Selanjutnya yaitu membagi harta warisan kepada yang berhak. Selanjutnya sebab-sebab menerima dan tidak menerimanya warisan. Yang menerima tentu saja itu agamanya Islam. Yang kedua yaitu hubungan pernikahan baik secara agama Islam ataupun negara. Yang selanjutnya yaitu hubungan massa. Itu pasti menerima warisan itu. Yang kedua yang tidak terima apa saja anak? Tidak agama Islam. Oke, keempat selanjutnya membunuh. Yang kedua selanjutnya yaitu perbedaan agama. Pada pinter-pinter nih, kepada belajar ya dari mana. Ya, selanjutnya ahli waris dan bagiannya ada 2 yaitu ashabul furud dan asabah. Yang ashabul furud ini ada 15 dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak. Yang keempat yaitu kakek dari pihak bapak atas. Yang kelima yaitu saudara laki-laki sekandung. Yang keenam yaitu saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari
sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami dan orang laki-laki yang menggunakan misalnya itu dulu ya. Selanjutnya yaitu ashadah. Apakah ada yang tahu belum? Oke, bismillah, dapat yang sendiri. Ashadah adalah ahli waris yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, keturunan dari anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman atau saudara kandung seayah. Next. Selanjutnya yaitu ahli waris dan bagiannya, itu ada setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Yang kedua yaitu anak perempuan meninggal. Di sini ada yang anak tunggal. Oke. Yang kedua yaitu cucu wanita dari anak laki-laki. Selanjutnya yaitu suami. Suami itu apabila tidak punya anak maka mendapatkan setengah. Selanjutnya yaitu saudara wanita sekandung. Yang selanjutnya yaitu saudara perempuan seayah. Sepertiga ada saja yaitu ibu jika tidak ada anak. Yang kedua yaitu dua saudara seibu. Yang seperempat ada saja bagiannya anak. Suami itu jika ada anak. Selanjutnya yaitu istri itu jika tidak ada anak. Yang keempat yaitu seperenam. Ayah itu jika ada anak laki-laki, ibu itu jika ada anak. Yang kelima yaitu kakek jika tidak ada ayah. Yang kelima yaitu nenek jika tidak ada ibu. Yang kedelapan apa saja anak? Istri mendapat bagian 1/8 jika tidak ada anak. Yang 2/3 yaitu dua anak wanita atau lebih, dua cucu wanita atau lebih dari pihak anak laki-laki. Selanjutnya yaitu saudara kandung atau lebih, dua saudara seayah atau lebih. Oke, selanjutnya yaitu hikmah pembagian warisan. Pada masih ada doang semuanya. Yang pertama yaitu kewajiban dan hak keluarga. Mayit dapat teratur dan dihormati, itu adalah hikmah pembagian warisannya. Yang kedua yaitu menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga jenazah yang ditinggalkannya. Yang selanjutnya yaitu terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak yang menerima harta warisan, memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini membahas tentang tentunya harta warisan. Pembagian harta warisan itu proses yang kompleks yang diatur oleh aturan hukum Islam yang tertuang dalam Al-Quran hadis. Konsep ini ada waris dan ilmu faraid. Dalam proses pembagian warisan ini ada istilah maurus, ashada dan ashabul furud. Oke. Pasti pada paham ya anak-anak. Itu yang hidup paham ya. Saya akan membagi kelompok, ada 2 kelompok, ada kelompok A dan B. Yang kelompok A itu menjawab pertanyaan. Yang kelompok A itu kan ada 2 anak. Yang satu menjawab, yang kedua menjawab. Yang satu itu menjawab, yang satu itu memberikan soal. Yang lain kelompok lain juga gitu. Ada buku rapat yang bentar ya Bu. Saya akan kasih waktu 30 menit bagi ketua. Siapa saja yang
12 menit. Mau milih yang mana? Nanti di dalamnya ada soalnya. Yang mana? Yang cerah di depan ini. Kamu juga kan mau tadi kamu kalau di bawah. Ayo, salah satu aja. Bahasa yang mana? Begini sama belakangnya maju. Yang satunya baca soal, satunya yang menjawab ya. Yuk langsung. Mas. Silakan sini mas. Satunya baca, satunya jawab ya. Set. Masih jawab deh. Masih jawab. Tadi baca mau Bagus dijawab. Ayo, sebentar dulu. Ya, satu. Jawab duluan. Saya ini menjelaskan tentang kata bahasa. Selanjutnya siapa yang mau masuk dosa? Berikut yang merupakan cara pembagian harta warisan. Jawabannya sudah. Yang sudah membaca silakan duduk. Satu. Silakan mas, siapa yang baca dulu? Yang satu jawab, yang satu dulu ya. Ya, yang bukan merupakan ahli waris menurut hukum Islam adalah 1 paman, 2 sepupu, 3 anak tetangga. Apa jawabannya pertama? Anak tetangga. Yang satu